Terlalu banyak konten kreator yang menghasilkan jutaan dari TikTok setiap harinya, teman-teman. Aku berharap setelah kamu nonton video ini, kamu bisa jadi salah satu di antaranya. Dunia udah berubah, teman-teman. Nyari uang nggak pernah semudah sekarang. Dulu, orang tua kita, kalau pengen punya uang banyak harus banting tulang pagi sampai sore di sawah. Sekarang, teman-teman, untuk bisa dapetin jutaan per hari itu cukup bikin konten di sosial media. Posting, udah dapat uang. Ditambah lagi ada satu platform yang gila banget. Beberapa tahun belakangan, satu platform ini tuh pertumbuhannya luar biasa banget. Siapa lagi kalau bukan TikTok? Yang mesti kamu tahu, teman-teman, per tahun 2024 ini, pengguna TikTok di Indonesia itu sekitar 113 juta, terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, teman-teman. Aku ulangi lagi ya. Terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan pengguna yang begitu banyak. Jadi gak heran kalau misalnya ada banyak orang yang bisa meraup keuntungan besar di TikTok. Apalagi sekarang banyak sekali fitur TikTok yang bisa mensupport kreator untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang dari platform ini. Sebetulnya ada banyak banget cara untuk dapetin cuan dari platform ini, teman-teman. Tapi aku ringkas menjadi 3 cara aja ya. Gimana 3 cara ini jarang banget, bahkan mungkin tidak ada di platform lainnya. 1. TikTok Shop. TikTok ini bukan sosial media, teman-teman. Banyak orang menganggap platform ini tuh social commerce. Platform yang menghubungkan antara kreator sekaligus seller dengan customer secara langsung. Cara dapetin traffic di platform ini tuh relatif lebih mudah ya daripada platform yang lain. Kamu bisa menggunakan konten dan kemudian dipasang keranjang kuning untuk menjual produkmu. Atau kamu juga bisa live streaming, di mana cara ini memberikan experience yang berbeda, yaitu berinteraksi langsung dengan audienmu. Akan sudah aku pin buat kakaknya untuk di iPad 10 kamu. Udah banyak banget seller yang memanfaatkan TikTok Shop itu ya untuk menghasilkan omset ratusan juta, teman-teman. Bahkan kemarin yang sempat viral ya, teman-teman, Dr. Richard Lee itu bisa dapat omset lebih dari 40 juta dalam waktu 1 hari jualan di TikTok. Wow, gila banget kan? Nah, cara memaksimalkan TikTok Shop untuk menghasilkan cuan ini cocok banget buat kamu yang punya produk sendiri. Entah fashion, makanan, elektronik, ataupun produk lainnya ya. Selain kamu bisa ningkatin penjualan bisnis kamu juga bisa meningkatkan brand awareness bisnismu. 2. TikTok Affiliate. Affiliate masih menjadi salah satu profesi yang bisa menghasilkan puluhan bahkan jutaan rupiah per bulannya, teman-teman. Sebelum tren ini masuk di TikTok, teman-teman, ada beberapa marketplace yang udah mengadopsi sistem affiliate ini. Seperti Shopee, Tokopedia, bahkan marketplace luar negeri seperti Amazon, Alibaba ya, itu sudah ada sistem affiliate lebih dulu. Cara kerjanya mudah banget, teman-teman. Kamu cukup share link produk dari seller tertentu. Nah, ketika ada orang atau audien yang membeli produk itu dari link kamu akan diberikan fee sesuai persentase yang disepakati di awal. Seperti itu. Nah, enaknya kalau di platform ini, teman-teman, kamu cukup sematkan keranjang kuning di setiap video yang kamu post di TikTok. Tentunya ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi ya sebelum kamu itu bisa jadi afiliator di TikTok. Kamu harus bikin akun TikTok Shop dulu ya. Harus punya rekening bank, harus jadi konten kreator terlebih dahulu di platform ini. Kalau kamu bingung cara daftarnya gimana, setelah nonton video ini sampai selesai, kamu coba cari video tutorial daftar affiliate TikTok ya. Sudah saya bagikan juga kok di video sebelumnya, saya pernah bagikan. Nanti bisa dicari ya. Setelah ini mungkin ada yang bertanya, berapa sih Bang persentase yang bisa kita hasilkan dari TikTok affiliate? Sebetulnya persentase yang dibagikan ke kreator itu bergantung sama sellernya, teman-teman. Tapi umumnya sekitar 5-10% dari harga produk terjual ya. Sekilas terhitung kecil sih ya. Tapi kalau misalnya kualitas produk terjualnya itu tinggi banget, hasil yang kalian dapatkan tentunya juga akan sangat luar biasa, teman-teman. Makanya nggak heran banyak sekali kreator yang bisa menghasilkan puluhan juta dari TikTok affiliate ini. Dan cara ini terbilang cukup mudah menurutku ya. Karena kita nggak perlu stok produk, nggak perlu model yang banyak, dan nggak ada potensi bangkrut sama sekali ya. Jadi ya saya kira kalian bisa lah ya mencobanya. Oke? 3. TikTok Series. Ini inovasi yang keren banget di platform ini, teman-teman. Dari sini memungkinkan kreator itu bisa menghasilkan tambahan yang cukup besar dari TikTok Series ini ya.
Buat yang belum tahu apa sih itu TikTok Series, gampangnya gini teman-teman. Konten eksklusif yang dikeluarkan oleh kreator untuk audiennya. Karena konten TikTok Series itu hanya bisa diakses oleh audien yang mau berbayar, ya. Berbeda dengan konten gratisan di TikTok teman-teman, di mana audien itu bisa mengkonsumsinya, bisa menontonnya, mempelajarinya tanpa harus membayar apapun. Mungkin kamu bertanya, kenapa orang-orang mau membayar untuk menonton konten di TikTok? Jawabannya simpel teman-teman. Kalau bisa dapetin konten yang lebih rinci dan terstruktur dengan harga misalnya Rp100.000 gitu ya, kenapa enggak? Konten gratisan itu umumnya dibuat berdasarkan view ya yang dihasilkan, tanpa harus memperhatikan urutan konten yang akan diupload. Makanya ketika kamu nonton konten gratisan di sosial media, mungkin aja kamu dapat insight baru. Tapi kadang-kadang kamu bingung mulai implementasinya itu dari mana gitu. Karena saking banyaknya dan tidak berurutan konten-konten yang ada di sosial media. Seperti itu teman-teman. Nah, berbeda dengan konten eksklusif yang ada di TikTok Series. Umumnya, konten kreator itu akan membuat konten dengan effort yang lebih besar lagi, lebih niat lagi, lebih terkonsep lah, dan lebih terstruktur gitu. Gampangnya, dengan konten berbayar, teman-teman, kamu bisa dapetin konten yang lebih daging dan lebih terstruktur gitu. Jadi kamu sebagai audiens, setelah nonton videonya, kamu bakal dapetin gambaran utuhnya. Dan kamu bisa aja tahu next time-nya itu kamu mau ngapain gitu. Seperti itu ya. Dan di TikTok Series ini kamu bisa upload konten berbayar up to 80 video dengan durasi up to 20 menit teman-teman. Kamu bisa ngasih akses free untuk 3 video pertama sebagai introduction supaya audiensmu itu paham overview dari seriesmu. Kamu bisa ngasih harga dari mulai 15.000 sampai 2 jutaan. Pastikan sebelum kamu ngatur harganya teman-teman, kamu harus melihat bisnis audienmu dulu ya, sama skillmu dulu. Supaya produk sama marketnya itu bisa tetap fit dan produkmu itu bisa tetap laku di pasaran. Seperti itu. Jangan sampai seperti ini teman-teman. Audienmu masih dikit, skillmu masih intermediate, tapi kamu jual TikTok seriesnya itu harganya 2 jutaan. Itu bakal susah lakunya teman-teman. Kalau udah bikin TikTok series, selanjutnya apa? Ya marketing teman-teman. Kamu udah punya produknya, selanjutnya tinggal nyari sell sebanyak-banyaknya. Nah, caranya gimana? Kamu bisa mempromosikan TikTok seriesmu lewat konten-konten yang kamu upload di platform TikTok tadi. Tinggal kamu semati link seriesmu aja di setiap konten yang kamu upload. Selain itu, kamu juga bisa naruh seriesmu di profil akunmu, supaya audien yang mengunjungi profilmu itu berpeluang untuk membeli seriesmu dari profilmu teman-teman. Seperti itu. Aku ada 3 tips nih teman-teman, supaya kamu bisa mengoptimalkan TikTok series ini. Pertama, bikin series sesuai dengan skill yang kamu kuasai. 2, untuk awal, jangan setup harga terlalu tinggi dulu. Yang ketiga, pastikan series yang kamu bikin itu ada demand-nya ya. Dalam proses mencari cuan di platform TikTok ini, satu hal yang pasti terjadi adalah persaingan teman-teman. Jika kamu ingin membuat konten-konten yang bisa menarik perhatian dan bisa menghasilkan uang dari situ, kamu harus paham bahwa kamu itu ada di tengah-tengah persaingan yang sangat luar biasa, sengit sekali teman-teman. Justru karena ada persaingan, itu yang membuat perjalanan kontenmu, perjalanan mencari uang di sosial media itu jauh lebih menarik teman-teman. Kenapa harus bersaing? Karena persaingan akan menjadi pendorong supaya konten-kontenmu itu lebih berkualitas daripada sebelumnya. Jangan melihat persaingan sebagai penghalang teman-teman, tapi sebagai motivasi supaya kamu bisa menciptakan konten yang jauh-jauh lebih tiap harinya ya. Bagaimanapun juga teman-teman, platform yang satu ini itu memberikan peluang buat orang-orang yang mau berjuang, mau berproses, dan mau menjadi kreator dengan keunikan mereka sendiri. Seperti itu. Selamat berjuang teman-teman. Silahkan lanjut tonton video ini ya, atau ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.